Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lain. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. Teori modernisasi berkembang dalam 3 fase. Fase pertama 1950-an dan 1960-an, fase kedua 1970-an dan 1980-an, fase ketiga 1990-an. Teori modernisasi lahir sebagai sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, perluasan gerakan komunis sedunia di mana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia, serta lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Terdapat 2 teori yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme. Teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat dalam 2 hal. Pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Kedua, teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektif tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Teori fungsionalisme tidak lepas dari pemikiran Talcott Parsons yang memandang masyarakat seperti organ tubuh manusia. Pertama, struktur tubuh manusia memiliki bagian yang saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait satu sama lain. Kedua, setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi jelas dan khas. Demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Pemikiran klasik teori modernisasi. Terdapat 3 pemikiran klasik teori modernisasi untuk menggambarkan bagaimana seorang sosiolog, ekonom, dan ahli politik menguji persoalan pembangunan di negara dunia ketiga. Menurut Meltzer, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Dengan adanya proses modernisasi, teratur struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam struktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus. Menurut Whitman Rostow menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas menuju kematangan, dan konsumsi massal. Namun masalah yang dihadapi negara dunia ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Menurut Rostow, masalah dana investasi dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu pemindahan sumber dana secara radikal atau melalui berbagai kebijakan pajak, investasi yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan, perdagangan internasional, dan investasi langsung modal asing. Menurut James S. Coleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Terdapat 3 hal pokok yang dinyatakan oleh Coleman, yaitu diferensiasi politik dapat dikatakan sebagai salah satu kecenderungan sejarah perkembangan sistem politik modern. Prinsip kesamaan dari keadilan merupakan etos masyarakat modern, serta usaha pembangunan politik yang berkeadilan akan membawa akibat pada perkembangan kapasitas sistem politik. Tahapan modernisasi. Whitman Rostow mengidentifikasi bahwa ada 5 tahapan dalam modernisasi, yaitu masyarakat tradisional.
tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Kedua, persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Tahapan ini pada akhirnya mendorong adanya investasi. Yang ketiga, tinggal landas. Pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih pada pertanian ke manufaktur. Keempat, menuju kematangan. Pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Yang kelima, konsumsi massa. Pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Kritik terhadap teori modernisasi. Daniel Lerner menyatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa, sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama atau negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado.